Adik Yes. Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia. Ikardi, tempatnya insan musik dangdut tuh berkarya. Dulu dibilang dangdut kampungan, musiknya katanya murah. Sekarang dangdut banyak penggemarnya sampai ke mancanegara. Dangdut milik rakyat, bukan milik golongan, dan untuk dinikmat, bukan untuk keributan. Penyanyi pemula sampai yang punya nama tak dibeda-bedakan. Apapun jenisnya, dangdut semua sama. Dari dangdut asli sampai dangdut etniknya, karena semua budaya Indonesia wajib dilestarikan. Ikardi punya permata. Ikardi, Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia. Ikardi, tempatnya insan musik dangdut tuh berkarya. Dulu dibilang dangdut kampungan, musiknya katanya murah. Sekarang dangdut banyak penggemar.
Tambah nenek kan Mas. Di zaman dahulu kala awal mulanya ada seni tarling. Nama tarling mengambil dua jenis dari alat musik gitar dan suling. Kalau gitar alat yang dipegang, suling alat yang dikolaborasikan menjadi satu, barulah terbentuk tarling. Nenek moyang kita dengan susah payah ingin mengembangkan tarling. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan, penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Tapi malah jadi bahan olok-olokan. Ada juga orang bilang jangan kawin dengan dalang tarling, sebab dalang tarling tak bisa menghasilkan uang, tak punya harapan, tak punya masa Memang dalang taring pada waktu itu tak bisa menghasilkan uang. Orang bilang anak jalanan, anak gelandangan alias anak gelandungan. Kalau malam begadang itu ringnya siang, itulah dalang taring dulu. namun berkat perjuangan dan kegigihan mereka, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun, tarling dibikin modern, ditambah alat musik gitar suling, gendang kecerikan, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada rekan-rekan Ikardi baik dari pusat ataupun dari daerah, terutama tuan rumah Mas Kirno, sinten Pak Haji Yatno, oh nggih. Niki apunten kula ajeng tampil kalian lagu kula piyambak. Siga jamblang ta Mas. Bari aja nyerecep wetenge. Monggo. Jamblang masakane wong Cirebon, rega murah iwake werna lan rupa, sambel goreng dendeng ati tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Biasanya pemuda Bali begadang, weteng kempong pada ngulati wong dagang. Supir mobil tukang beca minangkani dadi sasaran wong Cirebon, rega murah iwake werna lan rupa, sambel goreng dendeng ati Kang Haji tinggal pilih sing dadi senenge ati. Sega jamblang ya Pak. Mari aja tercer Pak, sega jamblang ini. Kangge Pak Yatno, Mas Kirno, kangge rekan-rekan Ikardi Jakarta. Masakan khas wong Cirebon, rega murah iwake werna lan rupa, sambel goreng dendeng ati tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Weteng kempong pada ngulati wong dagang. Supir mobil tukang beca minangkani jadi sasaran utama. Sega jamblang ake hompa dak kelingan
sasaran utama. Matur suwun. Suwun gitu. Sabun suka jamblang ya. Mangga dilajeng. Kang, MC. Dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan Ikardi DPC, rekan kita dari pusat, serta calon ya. Ini masih calon Pak Haji ya. Nanti kalau saya lantik baru resmi beliau akan memberi sambutan ke keluarga besar DPC Kabupaten Cirebon. Yang pertama ya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa malam ini kami diundang untuk mengukuhkan dan menyerahkan SK maupun ADRT ya, khususnya dari pusat. Semoga nanti di kemudian hari sana untuk menyusun anggaran atau tatipnya, baik rencana kerjanya nanti. Yang pertama nanti akan sampaikan kepada A.A. Baduy untuk mengenai visi dan misi maupun muatan dari Haja Elvi Sukaisi tentunya mengenai tidak kehadiran ini. Maupun nanti kami yang kedua maupun nanti tambahan dari Pak Slamet tentunya dari pusat menginginkan kita bekerja sama dengan baik. Itu yang disampaikan dari pusat, tentunya diawali dari A.A. Baduy. Silakan Pak. Pak Haji masih ada yang di pinggir ya. Mendingan kita ngumpul biar bareng-bareng ya. Mohon maaf Bunda. Iya, karena kita langsung disiarkan dari Studio 3 Taman Mini. Insya Allah nanti ditayangin ya setelah lampu padam. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala asrofiyal bil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Haji selaku tokoh di Kabupaten Cirebon, dan juga yang saya hormati rekan-rekan di sini juga sekaligus saya perkenalkan, saya disapanya Ayah Baduy. Kebetulan posisi saya di DPP Ikardi yaitu humas keanggotaan, dan di tengah kita yang cukup ganteng ya, bendahara yaitu Bapak Yani, dan di samping kanan saya juga tidak kalah gantengnya, beliau juga seorang pakar ya di bidang hukum di DPP Ikardi Pusat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam yang cukup cerah, kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan juga sekaligus bermuajahah, yaitu dalam rangka dalam acara pelantikan dan juga sekaligus pengukuhan calon Ketua Dewan Pembina Cabang Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam selalu kita junjungkan ke junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mudah-mudahan disampaikan kepada para kerabat, sahabat dan juga pengikut-pengikutnya di yaumil kiamah nanti. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, di sini juga sekaligus saya menyampaikan uraian dan juga rangkaian yang mana tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekaligus langsung saya rangkum. Langsung saja, di sini Icardi tepatnya dilahirkan dan juga didirikan pada tanggal 27 Desember 1985. Sekali lagi, tanggal 27 Desember tahun 1985 oleh sang pendirinya, yaitu Bapak Haji Hajaidun Jet Jindan, dan juga beserta Umi Hajah Elvi Sukaisi yang beliau sekarang menjabat 2 rangkapan ya, sebagai seorang istri dari almarhum Haji Jet Jidan, dan juga beliau juga sekarang menjadi ketua DPP Pusat atau ketua umum kita. Kemudian di sini juga perlu juga kami sampaikan bahwasanya di samping juga ada Umi Elvi, ada tokoh-tokoh juga di belakang yang sudah mungkin ada yang sudah meninggal, yang cukup eksis membantu perkembangan daripada kepengurusan Icardi dan juga pembentukan Icardi. Ada juga Arafik, ada juga Haji Hamdan ATT, dan juga ada Haji Mansur yang alhamdulillah beliau juga masih berkiprah bersama, ada Bunda Rita, dan juga Icardi dengan punya selogan yaitu Mangun Cipto ya, Agung Pertiwi, yang artinya yaitu membangun karya cipta untuk kejayaan tanah air. Tentunya kita bersama-sama berjuang untuk kemajuan dan juga kejayaan musik dangdut di tanah air. Dengan adanya kebersamaan bahu-membahu yang kita lakukan, insya Allah musik dangdut akan berkembang dan juga menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan juga saya yakin dengan kepemimpinan ada 2 tokoh di sini, ada Bapak Haji dan juga ada Pak Kirno, insya Allah dangdut akan maju pesat, berkembang ya di wabil khusus di Kabupaten Cirebon ini. Dan juga perlu kita sampaikan bahwasanya Icardi bukan organisasi politik. Sekali lagi, Icardi bukan organisasi politik atau SARA. Icardi merupakan organisasi profesi dan menciptakan mengarah ke arah prestasi. Untuk itu sekali lagi, dengan adanya moto daripada Mangun Cipto Agung Pertiwi, didukung juga dengan kerja keras kita, mudah-mudahan sekali lagi Icardi dan juga dengan dangdutnya akan berkiprah di Kabupaten Cirebon ini. Dan juga sekaligus juga saya sedikit menyampaikan visi dan misi. Untuk misinya, musik dangdut yang dapat menembus pangsa pasar internasional. Kemudian dalam visinya, membangkitkan kembali tren musik dangdut di tanah air dan menjadi musik dangdut sebuah karya seni dan budaya bangsa wabil khusus di Indonesia. Sekali lagi saya mendapatkan kutipan juga dari Ketua Umum. Dalam kesempatan ini perlu juga saya sampaikan sekaligus ya Bapak Bendara ya, bahwasanya ingin sekali Ibu Hajah Umi Elvi Sukaisi hadir di sini, akan tetapi mengingat usia beliau sudah tidak muda lagi, dalam kondisi keadaan fisik sangat berkurang ya. Mungkin Pak Kirno juga sudah tahu kondisi Umi ya kayak bagaimana.
Dan tidak menutup kemungkinan beliau juga ingin sekali hadir dan juga ingin sekali ada undangan secara pribadi atau juga resmi. Insya Allah beliau pun juga akan bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian beliau juga berpesan, beliau juga sudah mengalami yaitu serangan penyakit yang cukup dahsyat ini, ya, yaitu penyakit COVID, ya. Dan alhamdulillah berkat doa kita semua, Umi Elpi menjadi sehat kembali 100%, alhamdulillah sehat. Dan untuk itu juga perlu kami sampaikan, keadaan beliau jangankan untuk hadir di sini, beliau di rumah pun atau di studio pun, ya, masuk ke studio dengan ajudan-ajudannya itu selalu disemprot dulu, semprot, ya, saking takutnya, ya. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat kembali. Dan juga perlu juga di sini juga kami sampaikan sebagai nanti penutup, kami mohon doa restunya bahwasanya di sini juga kita tidak mengarah ke Umi, ada juga sang legend maestro Indonesia yaitu Ayah Hamdan ATT. Beliau sekarang dalam keadaan kurang sehat, sakit, ya, sudah 4 tahun. Dan juga saya sudah, kalau lelah, sudah lelah sekali melayani kita dengan cara terapi baik di daerah sampai ke Jawa, ke Sukabumi. Bahkan saya juga ada informasi kita rencana mau meluncur ke Kuningan, katanya ada yang ahli terapi di sana. Itu semua insya Allah nanti akan kami lakukan, ya. Yang penting yang terbaik buat kesehatan daripada Haji Hamdan. Beliau ini, Haji Hamdan adalah sebagai orang tua saya dan juga sebagai guru saya dan juga sebagai sahabat saya, ya. Kemanapun beliau pergi itu selalu bareng-bareng sama saya, gitu ya. Jadi dalam keadaan kondisi saat ini kami mohon sekali dengan segala hormat, kerendahan hati, mohon dengan Fatihahnya, mudah-mudahan dengan Fatihah kita segala dan juga semua penyakit-penyakit yang diderita oleh Haji Hamdan ATT diangkat penyakitnya oleh Allah menjadi sehat kembali. Allah hijriyah wa kullunatin solehah sidulahu al-Fatihah. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita disampaikan dan juga mudah-mudahan sang guru kita, sang maestro kita, sang legend kita cepat sehat kembali dan bisa berkiprah dan juga berkarya. Dan juga sedikit saya mengutip bahwasanya sekarang ada lagu beliau, ya, yang terakhir dengan kami bertatih-tatih memaksakan untuk cleansing, gitu ya, yaitu berjudul Ciliwung, ya. Lagu itu kami berdua menciptakan kebetulan di tempat saya pribadi, yaitu di villa saya di Cipanas. Kita mendapatkan 3 lagu sekaligus, ya. Pertama ada Saksofon Cinta karya beliau, yang kedua ada Doa Dalam Kerinduan yang alhamdulillah sekarang sudah dilaunching sama Umi, ya, sama Umi Elpi, Doa Dalam Kerinduan. Itu perjuangan-perjuangan dari Ayah Hamdan ATT selaku masih ruang lingkupnya masih beliau itu sesepuh di Ikardi. Cuma itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung Pak, biar cepat. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja, ya, tadi saya sudah membuka, tentunya ini saya hanya menambahkan. Mudah-mudahan dengan kita-kita ini dari pusat, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua bisa tergugah untuk bergerak lagi, ya,
ciptaan-ciptaan yang tadinya sudah terkubur, ya mudah-mudahan kami bantu semua, karena di pusat pun ada lawyernya nanti untuk bantuan hukum. Tentunya kami pusat akan menyiapkan orang-orang yang profesional tentunya. Ikardi sendiri tadi yang menanyakan ya, yang pertama adalah orang-orang pencipta lagu tentunya. Kita angkat, kita jangan sampai di bawah terus. Ini dari Sekjen sudah menyampaikan. Terus penyanyi sendiri di situ ya. Tidak lupa juga para ini ya, namanya kawan-kawan media ya. Media yang membawa kita untuk menaikkan nama kita, tentunya orang-orang media ini. Itu di dalamnya. Yang terakhir penikmat seperti kita ini ya. Tadi Pak Deden nyanyi saya menikmati ya kan dengan lagu-lagu tadi ya. Nah ini itu di dalamnya masuk, termasuk tukang rias, masukin aja. Orang-orang seni semua itu, bukan hanya sekedar dangdut aja, tapi semua yang punya kreasi kita ajak, kita jadi anggotanya. Kenapa? Orang-orang itu orang-orang kreasi. Bila perlu tukang potong rambut ya ajak aja, nggak apa-apa. Orang seni dia. Kalau saya motong rambut bukan benar, tapi salah. Tapi karena orang seni dalam bidang karyanya dia masuk di dalamnya. Nah ini ya, biar rekan-rekan kita tahu apa sih cakupan dari Ikardi ini. Lah ini. Mari kita bareng-bareng dari pusat maupun dari DPW ya, tingkat kota maupun DPC, tingkat kabupaten, kita saling bergandeng. Kita saling bergandeng, kita ya saya ulangi, kita ini makhluk sosial Pak. Yang butuh Bapak Kirno, yang butuh Pak Haji Aziz, jangan sendiri, ayo kita bareng-bareng bergerak. Makanya nanti di DPC ini Cirebon, Kuningan ada, kita bersatu. Kita mempunyai wadah yang kuat, kita mempunyai wadah yang besar, kita bersatu. Apa kelemahan-kelemahan kita para pencipta ini? Karena di Cirebon ini adalah banyak pencipta tapi nasibnya kurang baik dengan penyanyinya. Nah ini, ayo kita bareng-bareng. Kelemahan-kelemahan itu kita bareng-bareng kita gali. Apa sih? Ya, makanya dari pusat nanti akan menggali hukum-hukum untuk memberi payung terhadap para pencipta lagu ini, para penyanyi ini yang merasa dirugikan, yang merasa dipakai lagunya tapi saya di nomor 4-kan. Nah ini, ayo bapak-bapak kita semua, mari kita bergerak. Yang kemarin pada tidur kita sekarang bangun dengan adanya SK ini ya, dengan ada pengukuhan ini, nanti Pak Haji langsung bergerak, sedikit mungkin ada kekurangan apa, telepon aja ke pusat, kami 24 jam. Kalau tidak bisa saya tanya ke Sekjen atau tanya beliau Pak Selamat yang pakar daripada mengoreksi berbagai lagu maupun film maupun AA Baduy ini. Nah ini, ayo kita beranggulan, bergandeng tangan untuk menghidupkan kesejahteraan kita. Tentunya kita capek-capek tidak ada uangnya, kita repot. Nah ini ya, kita capek tentunya harus seimbang. Ini ya. Terus bagaimana kita di sini? Saya bisa datang ke sini karena saya perlu silaturahmi Pak. Saya manusia sosial, tentunya butuh bapak-bapak semua. Saya tanpa ada DPC Cirebon nggak mungkin saya datang ke Pak Haji. Nah ini ya ini untuk bapak-bapak yang ini saya kira sesepuh-sesepuh saya untuk penyanyi maupun pencipta ini. Dengan ini kita bisa bertemu, bisa sharing, bisa memecahkan masalah. Ayo kita bareng-bareng. Kita nanti akan terlibatkan semua unsur ya, baik sarjana hukumnya, sarjana ekonominya maupun yang lain, biar kita lebih kuat. Kita punya lawyer, kita punya apa, bantuan hukum, kami dari pusat akan siap membantu. Bagaimanapun kita adalah satu wadah, satu nasib kita Pak, sama-sama di lingkungan Ikardi. Nasib kita sama sekarang ini. Hanya kebetulan saya di Jakarta, di pusat Pak. Nah itu aja, sama sebetulnya. Karena Bapak di Cirebon ini, ya Bapak bentuk di Cirebon.
nanti bentuk di Kuningan, bentuk di Indramayu, ayo kita kembangkan. Jadi sayap kita kuat, jangan hanya Cirebon aja, kita kembangkan keluar sayap kita ke lain kabupaten, apalagi nanti ada istrinya yang orang di luar daripada Cirebon, ayo kita bareng-bareng. Ya, kita selaku pusat akan melayani, ya, walaupun capek saya dari jam 12 malam Pak udah berangkat demi Sragen terbentuk dan dikukuhkan. Nah ini saya kesini demi Pak Ajis akan saya kukuhkan dengan cara ini. SK ini sebagai tombak Pak, bisa ke Pemda. Saya tadi ngobrol sebelum nanti Pak Ajis lantik dan akan bicara dengan bapak-bapak semua ini ya, untuk loh apa sih IKARDI ini Pak, saya sudah bentukan dari pusat, dan pusat pun dari kementerian itu sudah tahu semua, pejabat kementerian DPR sana sudah tahu semua IKARDI ini ada dan legal. Kata AA bilang bukan politik, tapi ini orang-orang yang berkarya. Kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak ya, jadi Bapak harus berani. Kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya alat Pak. Makanya Pak Ajis nanti setelah selesai kita kukuhkan segera membentuk tata tertib di Kabupaten Cirebon. Kita membentuk rencana kerja kita selama 1 tahun, baik triwulan atau 6 bulan maupun 12 bulan atau 1 tahunan namanya. Nah ini mohon ya rekan-rekan kita bantu Pak Ajis. Pak Ajis adalah ketua di Cirebon, kita hormati. Beliau harus memegang etika. Mentang-mentang saya badannya kuat, lebih muda, loh nggak boleh ya, tetap ketua ya ketua selama beliau nanti akan menjabat 5 tahun, kecuali Pak itu salah Pak. Nah itu mengingatkan beda ya, jaga ketua kita. Alma Mater IKARDI, ketua saya adalah Pak Haji Aziz Supriyanto. Ini kita pegang jauh-jauh. Beliau nanti akan membentuk bapak-bapak yang untuk sebagai benih atau kabel ke pusat tentunya. Ya saya nanti kalau Pak Papen ngomong, Bapak sudah laporan ke ketua belum? Belum Pak. Waduh, kasihan Pak, beliau itu ketua Bapak itu jangan ditinggalkan dulu. Nah ini ya, kita pakai etika. Kita punya orang tua, kita punya pimpinan. Nah ini, saya pun apa-apa pasti akan lapor ke Umi ke Sekjen atau ke kita ini. Kita ini hanya segelintir ya, pengurus di pusat ini hanya segelintir, tidak banyak Pak. Tentunya saya akan mengkoordinasi seluruh Indonesia. Kalau nanti Pak Kirno loh kok lambat banget ini bikinnya, ya maklum Pak, ya kita mohon maaf, saya ini ngurusin satu Indonesia Pak. Nah ini ya mungkin Pak Kirno nggak begitu cerewet, tapi ada ya Pak Kirno yang cerewet ya Pak ya. Nah ini beliau sudah tahu ya, ini kita kerjasama yang baik ya. Tentunya lagu-lagu ini silahkan Bapak bikin yang baik, bikin yang bagus, kita angkat nasional Pak. Nanti kita akan sidikan secara nasional yang tentunya untuk bapak-bapak yang rekamannya bagus, mungkin di Umi lebih bagus lah. Ayo kita bareng-bareng kita naikkan, biar nanti pencipta maupun penyanyi sama-sama nasibnya bagus. Nah ini ya, kita akan lari ke sana, kita akan berjuang bareng-bareng tanpa lelah. Nah ini ya, Bapak pun nunggu dari pagi pasti lelah, tapi demi IKARDI saya pun dari malam ini Pak Slamet ini beliau mbah saya, tapi demi IKARDI walaupun ngantuk atau dikit, tenang Pak Slamet ya, kuat dan tegar. Nah ini ya, terus selanjutnya adalah untuk pencipta lagu, sabar ya, sabar Bapak semua yang sekiranya lagunya kok sudah kepake orang, ayo kita bikin baru, kita bikin gubahan yang baru, kita yang enak didengar, enak dipakai, cari penyanyi yang pas. Penyanyi ngambil Pak di Jakarta yang penyanyi bagus enggak, kita carikan, nggak usah harus orang Cirebon, orang Indramayu pun boleh, orang Kuningan pun boleh. Kenapa? Untuk demi mengangkat lagu-lagu yang tidak bisa dicuri orang. Nanti pun akan Bapak-bapak ini kalau di Cirebon lah itu lagunya si A kok dinyanyikan ini, nanti Bapak akan dikasih payung hukum untuk menegur. Kalau menegur ya bareng-bareng dong kita bagi duitnya. Nah ini ya Bapak ya, tahu ya,
nanti Bapak tanyakan bertiga ini. Kalau nggak tahu saya akan catat, saya akan laporan ke sekjen saya. Nah ini ya. Terus Bapak-bapak semua, ini adalah amanah ya dari Ikardi agar kita tegakkan, agar kita ngikuti rel tata tertib apa yang dibikin nanti pengurus daripada Cirebon ini untuk menghidupkan kembali Ikardi yang ada di Cirebon. Saya sangat bangga kalau bila Cirebon itu muncul semua pencipta lagunya bagus-bagus, booming, bangga. Waduh, dari Ikardi itu Cirebon. Nah ini, waduh, dari Ikardi Indramayu. Saya hanya kebanggaan saya, Pak, pengurus pusat itu. Saya tidak bisa apa-apa, hanya bangga dan membantu Bapak, hanya bangga dan membantu Bapak. Ini amanah ya Pak Haji. 5 tahun ke depan pimpinlah beliau-beliau ini untuk mengurus kelebihan atau kekurangan kita dari apa? Koordinasi ke pusat. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang di belakang itu orang-orang tua semua. Pengurus itu paling muda saya, Pak. Ya, umur 53 paling muda. Ya. Nah ini lainnya sesepuh-sesepuh semua, orang-orang tua saya semua. Tentunya siapa yang peduli ya kita-kita ini. Bapak kalau tidak peduli dengan ciptanya sendiri ya akan diserobot orang. Makanya nanti beliau akan menerangkan ya adanya sertifikasi. Pak Pepen bikin cipta lagu ini. Bapak nanti tolong ke Pak Ajis, mohon Pak bikin sertifikat Pak, agar tidak disuri orang Pak. Lah ini ya terobosan-terobosan itu untuk mengamankan lagu kita seandainya diserobot orang. Nah ini terobosan-terobosan ini mudah-mudahan pusat pun akan menggodok, akan belajar untuk sebagaimana daerah itu merasa nyaman dengan pusat. Ayo kita bareng-bareng, kita bergerak semua. Tanpa itu ya mudah-mudahan dengan adanya COVID ini kita bisa berdoa semoga cepat selesai, bisa main panggung dengan full orangnya. Sekarang man streaming kita kadang nyuri-nyuri ya kan, ada nggak nih Pol PP, ada nggak dari Babinsa, ada nggak dari Bimas ya. Karena saya bilang gitu karena saya sering ngontrol Pak, saya TNI Pak, maaf ya, saya TNI sebetulnya karena saya demi Ikardi ini ya, dari Umi saya harus masuk ke dalamnya untuk mendobrak Ikardi ini harus hidup dengan layak tentunya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk bapak-bapak semua. Ini amanah agar kita laksanakan dengan baik, agar kita laksanakan dengan apa yang ditentukan dari Pak Ajis. Tata tertib apa kita, ayo bareng-bareng ya, sesuai rel. Jangan bilang Pak Ajis ini saya dirugikan, suara saya nggak didengar. Enggak, keputusan bersama yang terbanyak itulah yang terbaik. Jangan sampai permasalahan sedikit dibesar-besarkan, akhirnya pecah Ikardi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu aja yang sampaikan. Terima kasih atas sambutan atau atas, ya mohon maaf bukan saya menggurui. Ini bapak ini depan saya ini udah senior semua pakar, tapi apa jeleknya kita bagi ilmu di sini. Ilmu yang terbaik ada ilmu lapangan. Orang tidak berani di lapangan tidak akan jalan Pak. Banyak sarjana itu di rumah saja karena ilmu di kertas. Tapi beliau tidak berani ke lapangan. Tidak berani terjun ke lapangan, akan jongkok, tidak tahu apa-apa. Karena saya sarjana lapangan Pak. Ya, saya belajar psikologi, saya orang psikolog Pak. Ya, walaupun jelek-jelek begini, saya tahu Bapak 1 minggu saya pelajari, saya tahu 90% sifat Bapak saya tahu. Saya 3 tahun belajar Pak di Malang. Yang lihat Bapak, lihat Ibu, sekali 2 hari saya nanti hafal. Karena saya belajarnya tiap 1 tahun 3 kali. Ya, melihat orang. Nah ini ya, mohon bapak-bapak dengan cara ini saya berada di sini, nanti saya kukuhkan bapak yang perwakilan aja Pak ya, nanti lainnya pengurus kita sesuaikan ya. Nanti silahkan ada tanya jawab, kita lemparkan ke bapak-bapak semua atau ibu-ibu semua, tanyakan yang susah-susah bapak yang nanya. Jangan gampang mah gampang nanti. Yang susah bapak nanya biar saya nggak bisa jawab. Ya, itu aja. Makasih dari saya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung Pak, selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan ridha Allah kita bisa kumpul di sini. Silaturahmi dengan bapak-bapak Cirebon ini, kalau begini kita nggak kenal. Kecuali Pak Kirna udah lama kenal sama saya. Bapak akses kalian, kita berbicara organisasi, bikin organisasi itu gampang Pak. Dan sangat mudah. Cuma mempertahankan organisasi itu yang susah. Bapak-bapak mau organisasi apa yang diambil? Pasti ambil manfaatnya. Ya yuk kita bikin manfaat. Jangan kita aja masuk tapi kita nggak bikin manfaat. Kita harus mengikuti perkembangan. Harus ada inovasi-inovasi. Kalau nggak ada inovasi, nggak ada create, nggak ada update, akan tergerus dengan teknologi. Salah satu contohnya yang gampang. Dulu booming masalah VCD, DVD. Pak Karno nyetak berapa ribu VCD Pak? Ya. Sekarang apa yang terjadi? Hilang dengan sendirinya melalui digital semua. Nah, ini bisa kita siasatin kalau kita semua kompak, cuma ngerti. Nah, dasar-dasarnya yang perlu. Kalau kita tadi ke Sragen, keluhannya hampir sama dengan apa yang di Cirebon. Pencipta lagu kok nggak kebagian dasarnya gitu. Nah, bagaimana bisa kebagian? Tentunya kita harus diedukasi. Undang-undang pemerintah sudah menyiapkan, sudah ada. Cuma mungkin bapak-bapak baru dengar doang undang-undang cipta, tapi isinya seperti apa? Embuh katanya orang Jawa bilang gitu. Kalau kita serahkan pengacara, pasti keluar uangnya dulu. Tapi kalau kita berbekal pengetahuan yang ada, mengerti masalah undang-undang, tentunya bisa bergerak. Nah inilah gunanya IKT yang memang saya harapkan. Saya bukan sarjana hukum Pak, saya manajemen. Cuma saya mengupayakan nanti bagaimana caranya mengkoordinir, mengupayakan bapak-bapak itu terlindung. Nah nanti kita kan bisa nunjuk orang, oh yang pintar hukum hak cipta siapa, mungkin rekomendasi ke sekjen segala macam bisa masuk. Nah pengenan saya mengedukasi bapak-bapak, jadi bapak akan bertindak udah ngerti. Oh iya saya benar, kenapa nggak berani kalau benar? Disinilah yang akan kita edukasi supaya kita itu kebagian. Oh Pak Slamet aja nggak bisa, tanpa ini langsung tidak akan bisa. Karena hak cipta kan delik aduan. Kalau nggak diadu juga nggak akan bisa ditangani oleh pihak penyidik umum lah katakan kayak itu. Bapak sekalian, tentunya kalau kita berbicara budaya, seni dan budaya itu kekayaan yang tidak habis-habisnya Pak. Kalau Bapak nambang emas, habis nggak Pak? Sekian ton habis, besi habis, minyak habis. Tapi kalau budaya Bapak gali, itu sampai kapanpun nggak akan habis Pak. Makanya dalam hal ini kita akan bergeraknya di ekonomi kreatif Pak. Kreativitas Bapak-Bapak itulah yang akan menjadikan kehidupan, menjadikan suatu kesejahteraan. Ya bagaimana caranya? Ya harus kita manage. Kalau nggak pintar-pintar manage itu tadi, lagu dipakai orang bingung, ini bingung kan gitu kan. Tapi kalau ada manage, insya Allah masih ada kehidupan dengan pencipta lagu, kreator lagu. Karena bagaimanapun juga, memang kita katakan mata duiten enggak kalau saya. Kalau pencipta lagu tidak ada pembagian, yang di belakang, Pak berasnya habis, Pak ininya habis. Ya gimana mau ngarang lagu yang bagus, udah mikirin dapur. Tapi kalau dengan hasil karya cipta tadi bisa menghasilkan, otomatis kan kesejahteraan kehidupan keluarga juga akan menunjang. Makanya kami harapkan Bapak sekalian perlunya berkooperasi, berkooperasi berarti belum tentu pada usaha ya, kalau kita artikan di sini gotong royong itu roh dari kooperasi, kita bersama-sama Pak. Dan aku juga minta dari DPP juga, kalau ini kritik lah, kasih sumbangan, pemikiran. Nanti kita godok di atas, oh dari Cirebon bagus idenya, ya bisa kita pakai, bukan untuk Cirebon aja, teman-teman daerah lain kemungkinan bisa pakai. Tidak menutup kemungkinan mungkin anggaran dasar Jawa Tengah bisa diperbaiki, tidak dirubah Pak ya, bisa diperbaiki dengan ide-ide bapak-bapak kalian demi kebaikan organisasi kan gitu.
Itu pesan saya coba seperti itu. Kami coba karena sudah purna bakti saya, pengalaman saya di lapangan mungkin saya akan terapkan di sini. Kalau perlu nanti kalau IKARDI udah kuat kita bikin satu aplikasi yang tidak perlu Bapak harus ke Jakarta, tapi dengan komunikasi dengan aplikasi sudah bisa dan kita bisa terlindungi. Salah satu contoh juga itu ya itu tadi VCD lah. Kita dah kelang kabut kemana untuk menanggung bajakan sampai dibayar 10 juta pun setiap operasi saya nggak sanggup untuk menghabisin bajakan. Nyatanya kan memang nggak bisa dihabiskan. Cuma jangan sampai banyak itu mungkin ngerem. Tapi untuk mencegah nggak bisa. Lah siapa yang bisa mencegah? Ya dirinya sendiri. Ya siapa pencipta, kreator musik maupun ini semuanya itulah yang bisa mencegah dirinya, meminimalisir dari pemakaian lagu yang dengan tanda kutip tidak izin penciptanya. Gitu. Hanya itu saya sampaikan. Lagi aku mohon masukan untuk perbaikan organisasi IKARDI supaya kita mendapatkan asas dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sesi tanya jawab. Silakan Bapak tanya ya. Mungkin dari pagi apa unek-unek apa silakan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya catat, saya akan koordinasi ke pusat tentunya. Dan ini tadi ya, mohon rekan-rekan ini ada kreasi satu untuk Mars IKARDI. Silakan Bapak kreasi dibikin dari Cirebon, bikin Mas IKARDI. Untuk apa? Untuk nanti akan saya lombakan tiap-tiap DPC yang bagus akan saya angkat sebagai lagu Mas IKARDI yang sifatnya nasional. Ya, karena bapak-bapak ini kan orang kreasi semua ini. Kalau saya bikin juga memang sudah ada dari Pak Heri. Cuman alangkah baiknya saya akan tawarkan nanti mungkin ada ribetnya dari Umi ya. Tolong nanti segera bikin Pak Kirno, Pak Haji untuk dibikin kemas lagu Mas IKARDI. Tentunya nanti penilaian dari pusat lah. Ya, panitia tidak diganggu gugat. Tidak ada yang bawa gula, nggak ada. Karena ini pure nggak ada apa-apanya. Ya, tolong bapak-bapak nanti kreasi bikin Mas IKARDI perwakilan dari Cirebon. Silakan bikin flash disk maupun bikin PDF kirim ke kita, nanti kita bantu aransemennya atau bagaimana untuk masing-masing daerah agar mencetuskan ya, ya. Nah itu nanti tolong kreasi tanpa dari pusat pun nanti dari DPC bisa. Mungkin mau tambahan A? Jadi intinya kami dari DPP itu menunggu karya dari rekan-rekan teman-teman yang ada di DPC di seluruh tanah air. Jadi kesimpulannya kita menunggu kreasi dan karya dari masing-masing DPC untuk menyodorkan satu buah lagu yaitu Mars IKARDI. Nanti kita bawa semua dari masing-masing DPC, kita serahkan nanti mungkin yang analisnya mungkin ketua umum yang lebih luas sekali untuk penilaiannya. Nanti beliau yang akan memilih. Mudah-mudahan Cirebon banyak banget ini nih ya, potensial sekali penciptanya, ya pelaku-pelaku seninya, penjual seninya banyak sekali gitu ya. Cuma itu doang sebagai tambahan. Langsung aja kita Pak Bendara. Sudah. Ya waktu. Cukup? Cukup ya, terima kasih atas mungkin karena waktu. Tentunya sekarang kan kami lakukan pengukuhan dan pemberian ya. Ini isinya ini harusnya sama KTA. KTA kan sudah dibagi Pak Kirno ya. Udah secara itu. Ini isinya nanti surat keputusan dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti beliau ya yang akan megang
karena ini sebagai alat kita untuk wilayah Cirebon tentunya. Sebagai apa ya kalau di Cirebon? Ya kalau orang Jawa kan keris di Ponegoro ya. Ini ya untuk kemana-mana SK ini akan ditanyakan. Itu aja. Terima kasih. Pak Haji Aji Supriyanto kami lantik sebagai DPC Kabupaten Cirebon. Saya lantik sebagai DPC Kabupaten Cirebon mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan 2026. Beliau ini sudah resmi ya kami lantik. Saya atas nama Ketua Umum diberi mandat untuk melantik beliau agar anggotanya tahu Pak, gitu tujuannya gitu lah. Monggo silakan nanti beliau selaku ketua baru agar memberi sedikit ular-ular kalau bahasa Jawanya, tahu ya Pak, ular-ular ya, sedikit wejangan maupun sambutan untuk semua yang ada di DPC maupun di DPP. Terima kasih Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Baduy, Ayah Baduy ya, Pak Slamet dan Pak Taryani. Juga saya menghormati juga Pak Sekjen IKARDI Pusat, Pak Sehan walaupun gak hadir. Juga yang kami hormati Bapak Camat udah pulang ya, Bapak Camat, Bapak Pepen Effendi, Bapak Hamzah, Bapak Kamaludin, Mas Iksan, Mas Badoi, dan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hinayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara sosialisasi dan konsolidasi DPC IKARDI Kabupaten Cirebon dan Kota. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita yang hadir sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini saya mengucapkan sangat bangga sekali dan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kami dipercaya kembali oleh Ibu Hajah Elvi Sukaisi Ketua Umum untuk menjadi ketua kembali periode 2001-2006. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya akan bermanfaat untuk warga Cirebon khususnya dan umumnya untuk warga lain. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai ketua IKARDI yang baru, saya ingin mengajak bapak-bapak ibu sekalian untuk kembali berkarya untuk memajukan Cirebon dan sekitarnya. Apalagi saya sangat prihatin dengan para seniman-seniman kita yang saat ini keadaannya, saya sangat sedih sekali lah pokoknya ya. Untuk itu marilah kita berkarya kembali, kita semangat kembali untuk berkarya untuk memajukan kota Cirebon. Dan kami pun insya Allah ya Pak ya, kita saling sharing ya, banyak sharing karena kita kan bukan orang seni kayak bapak-bapak yang udah senior. Tentunya saya juga mohon penjelasan, mohon bantuan, mohon segalanya dari bapak-bapak sekalian, dan kami di sini siap membantu bapak sekalian baik di segi moral maupun material. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan kami pun selama ini dekat dengan orang pemerintahan, baik dengan bupati, wakil bupatinya, dengan ketua DPR-nya, wakil DPR-nya, dan juga dari
disporanya. Insya Allah ya Pak ya, akan bermudah semuanya. Insya Allah Pak ya. Makanya kita selama ini pakem sekali Pak ya. Saya pakem sekali acara ini tuh. Karena waktu itu walaupun saya ketua Pak, saya belum kayak gini sih. Hanya petua secara lisan aja Pak. Makanya saya ingin mengenal semua, datangin semuanya Pak. Saya baca lagu. Setelah saya tahu, Masya Allah ya, saya mohon kepada Allah mudah-mudahan diberkahi semuanya, diberi semangat semuanya, diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita bacakan Pak ya, ini pengurus Pak ya, pengurus tentang susunan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia Kabupaten Cirebon dan Kota Jawa Barat masa bakti periode 2021 dan 2026. Untuk ketua saya sendiri Haji Aji Supriyatno, dan juga untuk Dewan Penasehat Pak Bahrudin, ada ya Pak Bahrudin? Nggak ada ya. Pak Ali Wijaya? Nggak ada. Kamaludin, Bapak Kamal ada ya? Tolong Bapak Kamal naik ke pentas Pak. Mau foto bersama gitu. Dan juga Dewan Pembina Maman Suparman ya, nggak hadir Pak ya. Dan juga Bapak Pepen Effendi, tolong naik ke depan dulu. Bapak Pepen, tolong naik ke depan ke atas. Pak Hamzah Maulana, saya mohon dengan sangat untuk naik ke pentas. Dan Mas Kirno Sasaka ada juga sebagai wakil ketua. Dan wakil ketua 2 Mas Iwan Basari. Mas Iwan Basari ada nggak Mas Kirno? Oh sibuk hadir. Pak Iwan Basari. Dan juga sekretaris Insan Sastrawan Mas Insan punten untuk ke depan dulu biar kenal semua ini bapak-bapak dari sini dari pusat. Dan juga wakil sekretaris 2 ya Mbak Ayu Harisma ada ya. Wakil sekretaris 1 Pak Rohmat Hidayat nggak hadir Pak. Oh iya Bu Ayu itu hadir Bu hadir Bu Ayu. Bu Ayu mau ke depan dulu ya, nanti kita foto bersama dulu. Dan juga bendahara Baedah ya, Ibu Baedah ada. Ibu Baedah silakan naik ke depan dulu. Wakil bendahara 1 Iyang Permata nggak hadir tentunya. Wakil bendahara 2 Rini Anggraini, Bu Rini punten. Dan juga di departemen dan Departemen Bidang Hukum dan Advokasi Nasruddin Badoy ada ya. Mas Badoy tolong ke depan dulu. Iya. Mas. Dan juga Nur Rahman. Mas Nur Rahman. Hah? Oh, enggak hadir. Iya. Departemen Bidang Kehumasan dan Informatika Pak Suniah Sonika. Oh, enggak hadir juga. Dedi Sugianto. Oh, enggak hadir. Departemen Bidang Kesejahteraan Bapak Chandra MC, tolong naik ke pentas dulu. Dan Endang Suratno, Mas Endang Suratno tolong. Departemen Pendidikan dan Latihan Pak Nur Yamin ada. Pak Mas Noto, tolong naik ke pentas. Departemen Bidang Penelitian dan Pengembangan Suyatno Supriyatna ada. Dan Pak Alam Bahtiar nggak hadir. Departemen Bidang Kaderisasi 1 Roena, 2 Parida C ada nggak? Ada ya. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia Ketua Umum Ibu Hajah LP Sukaisi, Sekretaris Sarip M. Syekhan SE Sarjana Ekonomi. Dan rupanya dari kami saya cukupkan dulu, kita akan foto bersama dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia. Ikardi, tempatnya insan musik dangdut tuh berkarya. Dulu dibilang
aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. 100 speednya luar biasa. Oke. Iya, mengenang buat Haji Hamdan ATT. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sebelum terlanjur, pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Aduh, luar biasa. Minta dikoploin ah. Sih. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, emas pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Sebelum terlanjur, pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Luar biasa Bang Chandra. Pemain rampak handal ya. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, emas pun aku tiada. Bendahara kita, beliau sebagai Bapak Koramil. Bapak Koramil Pasar Bo. Merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, lihat dulu siapakah diriku. Karena
tak punya. Sebelum terlanjur di bonus. Aduh. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata emas pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena kau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Luar biasa Pak Komandan. Saya tuh bukan penyanyi ya, namun hanya sekedar hobi dan juga penjual seni. Ya, Bapak Komandan aja ya. Iya, lagunya duet. Ada yang bisa birunya cinta, Bu? Ayo, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Serombongan akan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan diberi keselamatan di jalan, tidak ada kendala apapun karena anak dan istri menunggu di rumah tentunya. Itu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh keluarga besar Icardi di mana saja Anda berada. Tidak lupa saya ucapkan selamat atas terbentuknya ya DPC Lumajang, Cirebon dan Sragen. Selamat bekerja kepada para pengurus masing-masing di setiap daerah. Semangat dan tetap jaga kesehatan dengan terus menjalankan protokol kesehatan. Oke, dan marilah kita majukan musik dangdut Indonesia dengan semboyan Mang Cipta Agung Pertiwi. Jangan pernah lupa bahwa dangdut adalah tuan rumah Indonesia. Cintai dangdut dan selalu menjaga benang merah dari manakah kita berasal dangdut itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, semangat. Good luck.